Lubang telinga sama. Sebelum belum puasa kita tes, kita ini kebiasaan gatal telinga belum puasa. Gatal. Nah, kita lihat di cermin. Oh, lubang yang bisa kulihat sekedar kepala ketembat, berarti sebatas itu pula yang boleh masuk ke lubang telinga kita. Bila kita teruskan ke dalam, hukumnya batal. Jadi rongga luar aja yang boleh kita tuh masukkan benda. Bila lebih daripada itu rongga dalam, berarti kita masukkan benda asing ke dalam rongga dalam, maka hukumnya batal. Masa kita biarkan Pak telinga kita gatal sampai mata kita kelelepan begini kan? Tapi ada hikmahnya aja Pak. Enak itulah, gatal-gatal tuh enak. Allah Ta'ala menciptakan kuman-kuman itulah untuk menggigit kulit kita itulah, supaya kita merasakan nikmat mulai ujung kepala sampai kaki. Jadi tidak ada yang istilah yang namanya sia-sia. Ya kah pelajaran subuh tadi? Tidak ada sia-sia Pak. Nyamuk begitu pula. Dengan adanya gatal lah, terasa nikmat mulai kepala sampai ujung kaki. Lalu kita alhamdulillah. Tidak marah lagi sama nyamuk kita. Tapi bagi orang yang belum memandang batinnya, tidak mau Pak, tetap marah, emosi aja yang diturutkan. Al-ghadabu yufsidul iman. Marah itu bisa merusak iman. Itu yang khawatirnya. Yang ketiga, yang dimakruhkan lagi kita Imam Ahmad bin Hanbal, zauqu ta'amin bila hajatin, mencicipi makanan tanpa ada hajat. Ini kebiasaan ibu-ibu nih lah, masak belum puasa tuh lah, mau buka tuh lah, dicicipinya tanggung cicip lagi. Li'annahu la ya'manu ayyasila ila khalqihi. Karena bahwasanya mencicipi makanan itu tidak aman, artinya bisa dikhawatirkan ayyasila ila khalqihi, itu bisa dikhawatirkan bisa masuk ke rongga tenggorokannya. Fayubtiruhu, maka itu bisa membatalkan. Nah, ini kadar kita lagi nih lah, kadar kita lagi ukurannya. Jadi dahak itu kita bisa mengenali, tidak bisa kita mendustai Allah. Allah Ta'ala tahu tuh. Aku tadi aja menelan dahaknya tuh agak kental-kental, terasa sih kental. Tapi aku takut kalau aku mengatakan aku batal, lalu disambungnya puasanya tadi. Jadi kejujuran tuh di dalam belum puasa tuh kejujuran, ngetes kejujuran terhadap diri yang di dalam ini. Fa in wajada ta'mal mazuqu fa in wajada ta'mal mazuqi fi halqihi aftara li itlaqil karahati. Apabila seseorang tuh menemukan rasa makanan yang sudah dicicipinya fi halqihi, di tenggorokannya sini, aftara itu batal. Contohnya apa? Kita mencicipi pedaskah? Tidak kalah. Tapi tidak kita telankan, kita ludahkan, ternyata kita masuk angin perut kita, ya, terasa pedas di tenggorokan, batal puasa. Maka itu biasanya adalah pada waktu sendawa selesai sholat subuh, itu biasanya tuh bila makan yang pedas-pedas setelah subuh. Nah, ini hati-hati yang senang pedas nih, yang lomboknya 2 sendok jubung, 2 sendok gunung anak, tahu gunung anak sampean. Pokoknya kalau tidak pedas, bukan dikatakan sahur, ini cuma sekadar sarapan katanya. Makan olah. Ini pedasnya nih kurangkah tidakkah? Ternyata imsak, dicicipinya untuk anaknya. Tunggu naklah, pedaskah tidakkah cicipinya? Ternyata pedas juga. Di sendawa langsung terasa pedas di tenggorokan sini. Berarti apa? Yang dicicipinya tadi, yang dimuntahkannya tadi itu masih menyisa rasa makanan di sini. Itu hukumnya batal kata Imam Ahmad bin Hanbal. Kenapa dikatakan batal? Li'itlaqil karahati, karena mutlaknya sudah hukum makruh di sana. Ya ceritanya kemarin, lampu merah, lampu kuning, lampu
hijau. Sudah jelas-jelas lampu kuning tetap kita jalan, ternyata ketabrak orang, maka yang disalahkan polisi adalah kita karena sudah ada peringatan. Jadi makruh itu sebenarnya peringatan atau lampu kuning, mendingan bertahan, nggak usah diteruskan lagi menyeberang lampu merah. Bila ketabrak orang, kita yang disalahkan polisi karena sudah ada diberi peringatan. Jadi istilahnya itu makruh itu adalah sebagai lampu kuning atau peringatan. Apabila terjadi yang membatalkan secara sengaja ataupun tidak sengaja, tetap hukumnya batal karena kita tidak berhati-hati. Jelaslah. Nah, itu hukum fikihnya. Yang keempat, madghul ilki alladzi la yatahallu minhu ajza'an. Menelan kunyah-kunyahan yang tidak dibuang-buanginya sisa makanan tersebut daripada makanannya. Kunyah. Kan ceritanya kemarin orang Arab untuk memakani anaknya itu mengunyahkan kurma lah dengan susu. Ini untuk memakani anaknya yang kecil yang belum ada gigi, itu orang Arab. Jadi susu itu ditaruhnya di dalam rongga mulutnya, kemudian dikunyahkannya kurma yang keras, kunyah gitu kan, kunyahnya. Nah, habis dikunyahkannya dimakankannya sama anaknya. Nah, bekas kunyahan ini apabila terasa di sini, walaupun sudah kita muntahkan, terasa di sini di tenggorokan, berarti masuk. Bila masuk hukumnya batal. Jadi mengunyah-ngunyahlah. Nah, mengunyah-ngunyah itu wa yurisul atsya, itu akan mewaris atau mengakibatkan orang itu cepat haus. Orang yang senang menelan air liur, menurut Imam Ahmad bin Hanbal, mazhab Imam Ahmad, itu akan mewaris orang itu cepat haus. Dikiranya dengan menelan air liur tadi itu membuangi haus, padahal tidak. Itu kata Imam Ahmad bin Hanbal mewarisi cepat haus. Nah, sehingga daripada amalan oleh guru sekumpul Martapura dahulu, kalau ingin tidak merasakan haus di waktu kita berpuasa, itu baca inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar, baca 7 kali, tiupkan di air minum putih, hendak imsak baru minum. Insya Allah seharian tidak merasakan haus sekalipun musimnya musim panas. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar, dibaca 7 kali, tiupkan ke air minum baru diminum. Itu sebelum imsak. Fa in wajada ta'mahu fi halqihi aftara, apabila yang benda yang dikunyah tadi itu terasa di tenggorokan, kata Imam Ahmad bin Hanbal, aftara itu membatalkan. Liwusuli syai'in ajnabiyyin yumkinu taharruzu minhu, karena itu pertanda, kata beliau, sudah masuk sesuatu benda yang di luar daripada rongga mulut kita, yumkinu taharruzu, yang seseorang itu mungkin memeliharanya daripada masuk benda tadi. Yang kelima, yang makruh lagi kata Imam Ahmad bin Hanbal, al-qublatu liman taharraqa syahwatuhu faqat. Makruh mencium itu bagi orang yang tinggi syahwatnya. Tidak bisa sedikit dipegang istri naik empar 180 kilometernya per jam. Disentil-sentil istri naik 180 per jam. Nah, orang yang demikian jelas makruh hukumnya mencium istri. Liqauli Aisyah As-Sabiqi, karena riwayat hadis daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yuqabbilu, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu senantiasa
yuqabbilu, mencium istri beliau, wa huwa shaimun, nabi itu dalam keadaan berpuasa, wa yubashiru wa huwa shaimun, nabi bersentuhan kulit sedangkan nabi dalam keadaan berpuasa. Tetapi yang kata Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, wa kana amlakukum liirbihi, nabi itu lebih memiliki daripada kalian di dalam menahan hawa nafsu. Nah, itu aja bedanya. Wa nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam syabban, Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang pengantin yang masih muda, syabban, yang muda-muda mencium. Ya, pernikahan dini ceritanya ialah pernikahan dini, tidak bisa tersentil sedikit, wah langsung ambil jurus. Tetapinya lah di dalam hadis warukhsa li syaikhin, tetapinya dimaafkan, dirukhsah bagi orang yang sudah tua-tua. Nah, ada istilahnya lah, ada orang tuh pandangan hidup, bila dipandang hidup antenanya. Ada yang pegangan hidup, bila dipegang baru hidup. Ada lagi yang namanya diharapkan hidup. Paham ya artinya hidup? Nah kan yang muda nih lah bila melihat, wah empar apa tuh? Naik 180, itu namanya pandangan hidup. Ada lagi yang agak tua sedikit, mulai ke 40 tahun, istilahnya tuh pegangan hidup, bila dipegang baru hidup. Nah, ada lagi istilahnya diharapkan hidup, lama menunggu istri tadi baru hidup kompor Pak, bukan apa-apa. Makanya jangan negatif dulu pikiran ini lah, hidup kompor. Nah, sakit pinggang dia mau menghidupkan kompor. Yang keenam, tukrahu shaimu bi, yang keenam tarku shaimi baqiyata ta'amin baina asnanihi, meninggalkan orang berpuasa itu sisa-sisa makanan di antara giginya, menjatuhkan sisa-sisa makanan di antara giginya dengan cara pakai lidah. Ada daging, ini sate malam tadi, sebelah sini ikan, bekas ikan papuyu nih ya. Nah, pakai lidah, bukan pakai tusuk gigi. Kalau pakai tusuk gigi tidak makruh, tapi kalau pakai lidah ya masih begitu kan lah, apalagi giginya berlubang. Nah, itu makruh kata Imam Ahmad bin Hanbal. Khasyatan, hal keadaannya dikhawatirkan atau ditakutkan, ayajriya riquhu bi syai'in minhu, takutnya air liur di dalam mulut kita itu bercampur dengan rasa makanan yang nyangkut di sela-sela gigi kita, ila jawfihi, lalu kita tertelan sampai ke tenggorokan, maka itu hukumnya batal. Yang ketujuh, syammul ma la ya'manu antajbahu ampasahu ila khalqihi, mencium sesuatu yang tidak aman seseorang, yang mengumpulkan napas-napasnya menuju tenggorokan. Kasahiki miskin, seperti asap orang membuat minyak misik. Waduhnin, minyak. Wabukhurin, bukhur. Wa imbarin, minyak imbar. Wa nahwiha, dan lain sebagainya. Asap knalpot tuh nah. Ya, nah, pahit-pahit aja. Nah, itu makruh tuh. Makruh. Mencium sesuatu yang tidak aman seseorang itu, yang sehingga napasnya itu mengumpulkan rasa menuju tenggorokannya. Jelas-jelas padat tulah di atas yang menuju platinum tulah
apalagi yang mobil-mobil besar itu yang pakai solar kan asapnya banyak. Olinya tidak berganti, satu lah mobilnya sudah bahasa Banjarnya burukan sudah. Karatan sudah. Oli tidak diganti, maka minyaknya minyak solar terkumpul di sana macam-macam asap tadi itu. Kita sore-sore jelas-jelas sudah sore-sore itu pasti sudah macet di sana. Asap tuh mengepul begitu masuk ke hidung kita, masuk ke mulut kita, lalu batuk, terasa di sini terasa pahit. Berarti kita itu namanya melakukan hal yang dimakruhkan. Wala ba'sa'an ayyagtasila as-shaimu. Tidak apa-apa orang puasa itu mandi. Lianna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaktasilu min janabati tsumma yasubu. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mandi daripada mandi junub beliau, tsumma yasumu, kemudian beliau berpuasa. Artinya mandi junub ini Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pada waktu hendak sholat subuh, sudah lewat imsak tapi hendak melaksanakan sholat subuh, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mandi junub kemudian menyambung puasa beliau. Wala ba'sa bisiwaki lis-shaimi, tidak apa-apa bersiwak bagi orang yang berpuasa. Alasannya kata Imam Ahmad bin Hanbal, qala Amir bin Rabi'ah, ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam, karena aku pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma la ahsa yatawassaka wa huwa shaimun, sesuatu yang tidak pernah dibatasi oleh Nabi. Yatawassaku, Nabi itu senang bersiwak, bersikat gigi, wa huwa shaimun, padahal Nabi itu dalam keadaan berpuasa. Nah, kalau kita simpulkan di sini inilah cuma Imam Syafi'i yang mengatakan bersikat gigi lewat daripada tergelincir matahari, anggap aja jam 8 pagi sampai menuju maghrib, itu menurut Imam Syafi'i makruh. Tetapinya Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Abu Hanifah dan Imam Malik kemarin itu mengatakan tidak batal. Bahkan Abu Hanifah pun menyuruhkan bersikat gigi. Nah, terserah kita nih lah. Nah, jadi Imam Ahmad bin Hanbal itu berdasarkan hadis Nabi itu tidak pernah membatasi Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang Nabi itu senang bersiwak pada waktu beliau berpuasa. Al-mabhasu sadisu, pembahasan yang ke-6, al-i'zarul mubihatu lil fitri. Uzur-uzur atau alasan-alasan yang boleh orang itu berbuka puasa, artinya membatalkan puasanya. Itu ada 9. Jadi ada 9 alasan seseorang itu diperbolehkan membatalkan puasanya. Yang pertama, as-safaru, musafir atau melakukan perjalanan. Wa huwa safiru tawilu alladhi yubihu qasru salati rubaiyati wa dzalika limasafati tuqdaru bi hawalain 89 km. Yaitu perjalanan boleh mengqasar dan menjamak salat yang 4 rakaat. Jaraknya berapa? 89 km. Wa bisyartin, tapi syaratnya orang musafir itu boleh membatalkan puasanya. Syaratnya adalah menurut jumhur ulama, artinya 3 mazhab, ayun syi'a safaru ayun syi'al safara qabla tulu'il fajri. Syaratnya cuma 1, orang itu memulai musafirnya sebelum imsak. Karena imsak itu bukan dikategorikan orang itu berpuasa, belum. Bila sudah lewat imsak, orang itu dikatakan bermulai
memulai puasa. Berarti kalau sudah dimulai berpuasa, maka orang yang musafir itu wajib menjaga puasanya. Tetapi apabila dia musafir sebelum imsak, berarti belum dikatakan berpuasa, belum dikatakan memulai puasa, maka boleh dia tidak berpuasa. Jadi ini tergantung keadaan waktu. Itu menurut 3 madhab. Wa yasilu ila makanin yabda'u bih jawazul qasri wa huwa bihaitsu yatrukul buyuta wara'a zahrihi. Paling minimal lah boleh melaksanakan mengqasar dan menjamak sholat itu apabila dia sudah meninggalkan rumahnya wara'a zahrihi, rumahnya itu berada di belakang anggota tubuhnya. Artinya cukup beberapa langkah, puluh langkah kita sudah keluar daripada rumah kita sebelum imsak itu, maka boleh kita udah tidak berpuasa. It la yubahu lahu fitul bisyuru'i wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi barik wasallim ajma'in. Allahumma ighfir lana ma akhtana wa ma ta'ammadna wa ma asrarna wa ma a'lanna wa ma anta bihi minna antal muqaddim wa antal muakhir la ilaha illa anta rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.